Belajar bahasa Arab di dan untuk Al-Quran. Emang bisa belajar bahasa Arab langsung di Al-Quran? Ini dia penjelasan tentang metode takamulki, belajar bahasa Arab di dan untuk Al-Quran. Sebenarnya sudah banyak banget metode-metode ataupun tutorial-tutorial belajar bahasa Arab dasar yang ada di internet. Itu gampang banget diakses. Ada yang gratis, ada juga yang berbayar. Nah, di video kali ini kami akan coba menawarkan sebuah metode belajar dasar-dasar bahasa Arab yang efektif dan efisien. Kenapa efektif dan efisien? Karena metode ini hanya membutuhkan satu mushaf Al-Quran tanpa terjemah sebagai instrumen utama pembelajarannya. Inilah dia metode takamulki. Inti besar dari metode takamulki ini adalah kita belajar bahasa Arab di dan untuk Al-Quran. Kalau hanya belajar bahasa Arab di Al-Quran, kita seolah-olah dalam tanda kutip hanya memperalat Al-Quran sebagai instrumen belajar. Padahal Al-Quran lebih dari itu. Dia adalah hudan, dia adalah petunjuk hidup, dia adalah pedoman hidup kita dari dunia sampai akhirat. Stop. Kenapa saya jadi ceramah ya? Mohon maaf, mari kita kembali ke tema kita. Oke. Kenapa ini penting? Karena di luar sana banyak sekali orang-orang yang mengklaim diri dia bisa berbahasa Arab. Dia tahu kosakata, dia tahu nahwu dan shorab, dia menganggap diri bisa bahasa Arab. Tapi ketika berhadapan dengan Al-Quran, ternyata orang ini kurang mampu mentadabburi ayat-ayat yang dibaca. Padahal dia sudah bisa bahasa Arab. Nah, metode takamul mencoba untuk belajar bahasa Arab dimulai dari Al-Quran. Dan ketika nanti sudah bisa bahasa Arab, akan kembali kepada Al-Quran dengan kondisi lebih bisa mentadabburi ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran. Lantas pertanyaannya, kenapa harus belajar bahasa Arab di Al-Quran? Saya akan jawab ini dengan sebuah statement yang Anda boleh bantah. Statement saya berbunyi, bahasa Arab yang paling sempurna, yang paling kaya, yang paling kompleks, itu adalah bahasa Arab yang ada di Al-Quran. Ada yang mau bantah? Kalau ada yang mau bantah, silahkan tulis di kolom komentar di bawah dan nggak perlu lanjut nonton video ini. Cari aja video yang lain. Tapi kalau Anda belum bisa bantah, markijut, mari kita lanjut. Ibaratnya gini, Wir. Kalian mau belajar bahasa Inggris untuk pertama kali, pemula banget nih, dari dasar, basic banget. Kita belum tahu satu pun kosakata dalam bahasa Inggris. Ini kita pemula nih, mau belajar bahasa Inggris. Tapi ketika kita pertama kali belajar bahasa Inggris, yang disuguhi itu adalah grammar bahasa Inggris, yang jumlahnya ada 16 itu, mungkin kita bisa berpikir, wah, bahasa Inggris kok ribet ya? Kok banyak banget pola-pola yang harus dihafalin? Bandingkan dengan misalnya, kalau kita mencoba belajar bahasa Inggris dengan conversation dulu, dengan expression dulu, dengan menghafal beberapa vocab terlebih dahulu. Kayaknya bisa jadi kita akan mudah untuk akrab dengan bahasa Inggris, dan ketika diberikan simple past, diperkenalkan simple present, future, dan wa akhawatuha lah, apapun itu istilahnya, sepertinya kita akan bisa menjadi lebih mudah untuk memahaminya. Intinya kita akrab dulu dengan rasa bahasanya, baru kemudian dikasih tahu tuh dasar-dasar yang harus diketahui dalam bahasa tersebut. Takamul dalam hal ini mempelajari bahasa Arab, dan itu diterapkan di Al-Quran. Takamul, akronim dari tanya, tadawul, kanya, takalum, dan mulnya ta'amul. Jadi tanya silabel pertama, kanya silabel kedua, mulnya silabel ketiga. Tapi nggak usah bingung dengan istilah ini, kita kesampingkan dulu 3 kosakata kunci yang tadi saya sebutkan, dan kita fokus pada inti besar dari metode ini, yaitu mencoba mengakrabkan peserta belajar dengan kosakata dan pola kalimat bahasa Arab yang ada di dalam Al-Quran. Sekali lagi, kenapa Al-Quran? Karena seperti yang saya bilang di awal tadi, yang saya minta Anda bantah.
Kalau misalnya tadi Anda belum punya statement untuk bantah dan sekarang muncul statementnya, silahkan tulis lagi di kolom komentar. Tapi kalau memang belum ada, kita lanjut lagi ke pembahasan. Itulah yang coba kita aplikasikan di metode takamulki ini. Jadi peserta belajar itu diakrabkan dulu dengan kosakata yang ada di Al-Quran, kata per kata, kemudian mengetahui ada berapa jumlah kata dari satu ayat yang dibaca, dan terakhir itu adalah terjemah utuh yang dirangkaikan dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Nah, ketika mereka sudah akrab dengan ini, baru deh tuh kemudian kita kasih tahu fiil itu apa, isim itu apa, mubtada itu kayak gimana, sifat mausuf itu kayak gimana bentuknya. Dan rasa-rasanya kalau kita menerapkan ini pada peserta didik, pada peserta belajar, setidaknya mereka akan mendapatkan dua hal penting. Yang pertama, mereka tentu akan jadi lebih akrab dengan Al-Quran, karena mereka tidak hanya mengakses Al-Quran ketika ingin mendapatkan pahala lewat ibadah membacanya, tapi juga ketika ingin belajar bahasa Arab, Al-Quran pun yang diambil. Mau ibadah, ambil Al-Quran, mau belajar, ambil Al-Quran juga. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika nanti diberikan dasar-dasar nahu dan sorab, mereka akan lebih mudah untuk memahaminya. Kenapa? Karena udah lebih dulu akrab sama bahasa Arabnya yang ada di Al-Quran. Misal, mereka udah biasa dengar kata-kata bi di awal Al-Fatihah. Mereka tahu artinya dengan. Mereka juga sudah sering kali mendengar kata-kata ala, ila, dan lain sebagainya. Mereka sudah akrab, dan ketika mereka diberikan materi tentang huruf jar, mereka akan lebih cepat paham. Kenapa? Karena mereka nyadar bahwa oh ternyata ini maksudnya, oh ternyata ini namanya huruf jar. Kami mengatakan ini bukan tanpa data, karena metode takamulki ini seyogyanya sudah diuji coba selama kurang lebih 1 tahun di Laboratorium Living Quran Pondok Pesantren Hikmatus Syarif. Dan hasilnya, saya tidak perlu bercerita panjang lebar, Anda bisa berkunjung langsung ke Lab Living Quran atau bisa lihat sosial media yang dimiliki oleh Hikmatus Syarif dan juga Lab Living Quran. Cara paling mudah menjelaskan sesuatu adalah dengan praktik. Erling Haaland akan kebingungan bagaimana cara mengontrol bola yang baik ketika dijelasin sama Pep Guardiola. Kalau Pep Guardiola cuma ngangengong yahana yahanu gitu. Tapi ketika dipraktikkan langsung di depan si Erling Haaland, bisa jadi dia akan lebih mudah untuk memahaminya. Sama kayak gini nih, kemarin saya belajar edit pakai CapCut, CapCut, entahlah apa bahasanya, terserah. Nah, pokoknya itulah, CapCut tulisannya, CapCut mungkin bacaannya. Saya belajar edit kemarin sama Ustadz Patan tuh, ada temen. Nah, Ustadz Patan ngejelasin pakai teori. Saya paham nggak? Enggak, sama sekali bingung. Tapi ketika ambil HP, buka aplikasi, ambil satu video jadi contoh, langsung praktik, ternyata bisa. Saya yakin Anda dari awal nyimak penjelasan saya mungkin belum paham. Maka untuk memperkuat video ini, kita akan mulai untuk simulasi dari metode takamulki ini. Maka mari kita praktik. Sebelumnya saya ingin menyampaikan bahwa metode takamulki ini nggak bisa seorang diri. Jadi nggak cocok sama orang yang introvert akut ya. Introvert dikit boleh lah. Minimal harus ada 2 orang ketika kita ingin menerapkan metode takamulki ini. Satu jadi mentor, satunya jadi murid lah kita istilahkan. Makanya sebenarnya metode takamulki ini cocok banget diterapkan di lingkup keluarga. Itulah yang saya lakukan juga dengan kids saya dan momnya kids di rumah ya. Ketika sudah selesai maghrib, karena kids sudah lancar ngajinya, kita tuh muzakarah pakai takamul, buka Al-Quran. Itu yang kami lakukan. Sebentar, saya baru sadar saya belum nikah. Jadi yang barusan cuma hayalan belaka. Mohon dimaafkan, kita kembali ke topik. Ketika belajar menggunakan metode takamulki, peserta belajar, muridnya atau mungkin anak lah kita katakan di sini, hanya boleh menggunakan mushaf Al-Quran tanpa terjemah. Kalau mentornya bolehlah pakai Al-Quran terjemah meskipun ada beberapa catatan nanti yang akan kita berikan. Tapi kalau santrinya
muridnya atau anaknya itu boleh kita katakan haram menggunakan Al-Quran yang menggunakan terjemah. Harus menggunakan Al-Quran yang tanpa terjemah. Langkah pertama adalah, ibaratnya kita simulasi saja, kita akan praktik di surat Al-Fatihah. Maka langkah pertama yang akan dilakukan adalah mentor mengajak peserta belajar untuk kita sama-sama dulu membaca ayat yang akan kita bahas. Misalnya pertemuan pertama tuh pakai surat Al-Fatihah. Kita baca tuh dari ayat pertama sampai dengan ayat ke-7. Itu langkah pertama. Mentor juga ikut baca, jangan cuma bisa nyuruh, harus ikut baca juga. Nah, setelah itu kita masuk ke langkah selanjutnya. Langkah selanjutnya adalah mentor memberikan instruksi kepada murid untuk menyimak dengan baik apa yang akan disampaikan. Yaitu mentor akan bilang begini. Misalnya ya, anak saya nih, meskipun saya belum punya anak, saya akan bilang, "Kids, sekarang Dad mau bacain, tolong disimak dengan baik. Dad akan artikan kata per kata, kamu simak sambil lihat. Jadi telingamu mendengar apa yang Dad omongin, kemudian matamu melihat mushaf, apa yang Dad baca. Nanti pada saatnya mulutmu akan Dad minta untuk mencoba mengulangi apa yang Dad sampaikan." Jadi 3 indera ini harus benar-benar dipakai. Telinga untuk mendengar, mata untuk melihat mushaf Al-Quran, dan nanti mulut digunakan untuk mengulangi kembali apa yang tadi dibaca. Oke, ketika sudah bisa dikondisikan, kita mulai lagi. Misalnya, kita ambil satu saja ya dari Al-Fatihah, Bismillah. Kita akan mengatakan, dengar baik-baik ya, bi dengan, ismi nama, Allah, Allah, Ar-Rahman yang maha pengasih, Ar-Rahim yang maha penyayang. Kita tanya lagi, udah bisa belum? Kalau belum, diulangi lagi. Ini kondisional ya, tergantung daya tangkap peserta belajarnya. Kalau cepat ya bagus, kalau agak nge-lag ya harus kita ulangi lagi sampai mereka kemudian bisa. Langkah ketiga adalah kemudian kita meminta mereka untuk mengulangi. Caranya yang pertama apa? Bisa kita bacakan dulu bahasa Arabnya. Coba sekarang kamu yang artikan ya. Dad baca, kamu artikan. Dad ini maksudnya ayah misalnya. Jadi kondisional, kalau ternyata Anda adalah seorang ibu tinggal bilang mam. Atau ina juga boleh, terserah. Kondisional juga. Oke. Nanti kita bilang, coba artikan. Bi, dia coba artikan. Ismi, dia coba artikan. Allah, dia coba artikan sampai akhir. Ketika mereka sudah bisa mengartikan dengan tepat, kita coba acak. Oke, sekarang Dad acak ya. Coba artinya Ar-Rahman apa? Oke. Artinya Bi apa? Artinya Ismi apa? Ketika mereka sudah bisa mengartikan dengan acak, itu tandanya tahap pertama, pengetahuan kosakata sudah berhasil. Lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu pengenalan jumlah kata. Kita nggak usah langsung kasih tahu, ini ada berapa kata. Kita coba stimulus dengan menanyakan, kira-kira nih, ya kids, Bismi itu berapa kata? Nah, kalau mereka menjawab 2, itu mereka sudah bisa mulai menangkap bahwa Bi itu satu kata, Ismi itu satu kata. Tapi kalau mereka kebingungan, baru di situ mentor turun tangan untuk menjelaskan bahwa Bi itu satu kata, Ismi itu satu kata. Sehingga di kata-kata Bismillahirrahmanirrahim itu ada Bi, Ismi, Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, ada 5 kata. Itu tahap yang ketiga. Nah, tahap yang keempat adalah kita mencoba untuk menstimulus. Sekali lagi, menstimulus. Pokoknya takamulki ini sebisa mungkin peserta belajar yang lebih aktif daripada kita yang jadi mentor. Kita stimulus mereka untuk coba mengartikan dengan baik dan benar sesuai dengan pemahaman bahasa Indonesianya. Ketika mereka sudah bisa mengartikan dengan baik arti-arti yang ada di ayat itu, maka tandanya logika bahasanya sudah mulai jalan. Saya kasih contoh di ayat kedua surat Al-Baqarah saja. Misalnya nanti kan kita mengatakan zalika artinya itu. Nah ini makanya kenapa nggak boleh pakai Al-Quran terjemah. Karena kalau di Al-Quran terjemah, zalika itu biasa diartikan ini. Padahal kan secara letterlek, zalika itu artinya itu. Jadi tetap diartikan itu. Zalika itu. Alkitabu kitab. La tidak raiba keraguan. Pidihinya. Apa terus kok saya tiba-tiba lupa. Hudan petunjuk. Li bagi atau untuk al-muttaqin orang-orang yang bertakwa. Kalau digabung jadi satu kan jadinya
itu kitab tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi bagi orang-orang yang bertakwa. Kita stimulus saja, apakah enak gitu kalau kita mengatakan itu kitab tidak ada keraguan padanya. Kalau mereka mengatakan gak enak, bagus, tandanya sense bahasanya sudah mulai nangkep. Tapi kalau mereka mengatakan bagus, kita bilang dulu, coba bandingin nih, enakan mana? Kalau kita mengatakan itu kitab tidak ada keraguan padanya atau kitab itu tidak ada keraguan padanya. Nah, di sini biasa mereka udah mulai, oh enakan yang kedua. Dari situlah kita menstimulus pengetahuan bahasa Arab yang ditransfer ke bahasa Indonesia. Sama juga dengan pola fi'liyah misalnya dalam bahasa Arab. Kan kalau pola fi'liyah tuh fi'ilnya duluan, baru fa'ilnya. Yang paling populer lah di Nahwu tuh ja'a Zaidun. Kadang-kadang diartikan telah datang si Zaid. Nah, padahal dalam bahasa Indonesia itu kita aturannya subjeknya dulu. Zaid telah datang, seperti itu. Di Al-Quran nanti sering banget nih ketemu kayak gitu. Misalnya, khatamallahu ala qulubihim. Khatama menutup, Allah ala atas qulubi hati-hati him mereka. Kita suruh mereka rangkai. Menutup Allah atas hati-hati mereka. Tinggal kita tanya aja, cocok nggak kira-kira kalau diartikan menutup Allah? Allah yang ditutup. Kan nggak mungkin. Jadi mereka akan mengartikan Allah menutup hati-hati mereka. Kurang lebih kayak begitu. Kita harus disiplin untuk menanamkan dan melatih mereka mentransfer sense bahasa Arab yang ada di Al-Quran ke dalam bahasa Indonesia. Karena inilah indikator bahwa mereka memahami ayat-ayat yang dibaca. Makanya nanti di ujungnya insya Allah akan lebih mudah ketika mereka kita latih untuk mentadaburi ayat-ayat yang ada di Al-Quran. Nah, ketika peserta belajar dirasa sudah menguasai 3 komponen ini, yaitu mengetahui terjemah kata per kata, baik secara urut maupun kita acak, kemudian mengetahui ada jumlah kata, berapa jumlahnya yang kita bacakan, uji aja, acak. Misalnya, gairil magdubi ada berapa kata, kayak gitu-gitu, kita pecah-pecah nggak apa-apa untuk kemudian melatih. Kemudian yang terakhir adalah ketika mereka sudah mampu menerjemah menerjemah satu ayat yang utuh dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar, maka itu adalah indikator bahwa pelajaran bisa dilanjutkan. Al-Fatihah bisa dianggap mereka kuasai, kita lanjut ke ayat-ayat selanjutnya. Kita tentu tidak boleh mengabaikan konsep bisa karena biasa. Metode ini sama juga kayak metode-metode yang lain. Itu kalau hanya dilakukan sekali seminggu, ya nggak ada rasanya, nggak ada bekasnya. Tapi kalau dirutinkan setiap hari saja, hanya 1 jam dalam sehari, maka percaya saja dalam jangka waktu 1 bulan sampai dengan 3 bulan, itu akan terasa dampaknya, akan terasa bekasnya, dan akan terasa bagaimana anak-anak itu bisa menjadi lebih akrab. Kuncinya yaitu lebih dibiasakan, dijadikan rutinitas. Dan kami rasa kalau instrumennya adalah Al-Quran, itu akan lebih mudah loh untuk dijadikan rutinitas. Misalnya saya husnuzon ya, banyak sekali keluarga-keluarga yang punya kebiasaan baca Al-Quran setelah sholat maghrib. Nah kan bisa tuh sekalian, tinggal setelah baca Al-Quran dalam rangka ibadah, kemudian baca Al-Quran dalam rangka belajar. Jadi sekali pegang mushaf, ibadahnya dapat, belajarnya pun dapat. Coba kurang praktis apa metode ini? Lantas, apa indikator seorang peserta belajar, seorang murid itu dikatakan sudah akrab dengan bahasa Al-Quran, sehingga mereka sudah siap untuk kita berikan dasar-dasar nahwu dan shorab? Nah, mau tahu jawabannya? Jawabannya ada di video selanjutnya. Terima kasih. Semoga Anda mulai tertarik dengan metode ini. Kalau ada yang mau ditanyakan terkait dengan metode takalmul, jangan sungkan untuk tulis di kolom komentar dan akan kita bahas di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.